Ada satu anugerah penting yang sering banget kita sia-siakan, yaitu berpikir dengan akal. Nah, saya mau bahas topik berpikir yang saya dapatkan, saya rangkumkan, saya sarikan dari Ngaji Filsafat di beberapa edisi. Jadi selama beberapa tahun belakangan saya mengikuti Ngaji Filsafat seminggu sekali, saya bisa mendapatkan salah satu poin yang sangat-sangat penting, yaitu tentang pentingnya berpikir. Nggak cuma pentingnya berpikir, tapi nikmatnya berpikir. Kenapa sih perlu membahas tentang berpikir? Apa perlunya membahas berpikir? Nah, teman-teman disadari atau enggak, banyak dari kita yang seringkali tidak menggunakan anugerah yang sudah diberikan ini ya, anugerah akal ya. Bahasa singkatnya adalah banyak sekali orang yang tidak berpikir ya. Atau mungkin kita kembalikan saja kepada diri kita pribadi. Apakah kita sudah benar-benar mengoptimalkan anugerah yang diberikan ini ya? Nah, saya ingat momen-momen ketika mahasiswa, sewaktu ada teman yang mengajak makan bareng nih, biasanya makan sore atau malam, itu kita makan bareng. Nah, terus, ayo mau makan di mana? Nah, jawaban kita apa? Seringnya kita menjawab, aku ngikut aja, terserah mau di mana. Nah, itu adalah salah satu contoh simpel ya, bahwa kita memang malas berpikir, kita tidak mau berpikir, ya menyerahkan kepada orang lain saja. Keputusannya apa, kita ngikut. Nah, atau contoh lain adalah ketika kita ditanya ada suatu problem, teman kita cerita panjang lebar, curhat, dan minta solusi. Terus ujuk-ujuk, tanggapan kita apa, jawaban kita apa? Nggak tahu, belum apa-apa, kita sudah menjawab, buru-buru menjawab tidak tahu. Belum juga berpikir, kita sudah bilang nggak tahu, nggak ada ide, nggak ngerti, dan lain sebagainya. Nah, padahal berpikir ini sangatlah penting dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup kita ya. Urusan-urusan kita sendiri aja. Masalah-masalah kita sendiri, kita pikirkan solusinya seperti apa. Bayangkan kalau kita punya masalah dan kita nggak mau mikir, kita males berpikir, ya kita akan jalan di tempat aja, nggak kemana-mana, nggak kunjung ketemu solusinya, nggak bisa melanjutkan ke tahap yang lebih tinggi, kita nggak bisa naik level hidup kita gitu-gitu aja, karena kita nggak mau memikirkan, bahkan untuk urusan yang sifatnya peningkatan diri sendiri kita. Nah, berpikir ini bisa menumbuhkan motivasi ya, bisa memberi kita dorongan, memberi kita alasan kenapa kita harus bertindak, kenapa kita harus melakukan A, B, dan C. Nah, contoh sederhananya gini tuh, kita lagi malas-malasan, misalkan bangun tidur kita malas beraktivitas, kita malas makan, kita malas mandi, tapi kita bisa berpikir, kalau saya nggak makan nanti bakal lemes, kalau saya nggak beraktivitas, saya nggak bekerja, nanti tugas-tugas saya bisa jadi tertunda-tunda. Kalau saya nggak mandi sekarang, ya saya nggak sadar-sadar, saya nggak melek-melek, dan malasnya ini jadi makin berkepanjangan. Nah, dari sana kita punya dorongan, punya motivasi untuk melakukan berbagai aktivitas yang mendayagunakan diri kita ya. Nah, makanya berpikir itu penting, sangat penting. Kalau tidak atau belum terbiasa berpikir, ya kita latih pikiran kita untuk memikirkan apa saja ya, apa saja yang ada di sekeliling kita ya. Nah, misalkan saya ini lagi ada di sebuah taman ya, pastinya banyak pohon ya. Nah, mungkin kita bisa tanyakan kenapa yang ditanam pohon yang harus besar, kenapa yang ditanam pohon yang ini, saya nggak tahu nama pohonnya nih. Nah, mungkin aja satu supaya lebih terlihat berwarna ya. Jadi ada warna selain warna hijau. Kemudian kenapa pohon besar ya, pasti untuk supaya rimbun, melindungi dari panas ya. Nah, kemudian di depan saya ini lagi ada petugas yang menyemprot tanaman, menyemprot taman-taman sekitar. Kenapa nyemprotnya sekarang? Ini sudah jam 9, setengah 10. Kenapa nggak jam 7? Kenapa nggak jam 8? Atau kenapa nggak siang? Ya mungkin aja satu sesuai rute, mungkin aja ini jam yang tepat untuk menyiram tanaman, matahari belum terlalu panas, kalau siang itu terlalu terik, dan lain sebagainya.
Nah, dan penting juga bahwasanya prinsipnya berpikir itu bebas ya teman-teman. Jangan kotak-kotakan, jangan halang-halangi. Berpikir itu harus sesuai pakem ini, berpikir itu harus yang jalurnya ke sini. Ketika ada pertanyaan mengapa, itu jawabannya bisa jadi sangat beragam ya. Ada aspek sosial, mungkin aspek ekonomi, mungkin aspek budaya, mungkin aspek sains. Nah, itu bebas sekali kita ngasih jawaban. Kita latih aja jawaban mau di bidang apa. Nggak harus kita arahkan ke arah harus sains misalnya, atau harus di bidang budaya misalnya. Enggak, itu sangat-sangat bebas ya. Dan yang nggak kalah penting adalah bahwa berpikir itu gratis ya. Jadi ini adalah anugerah yang sudah dikasih dan sangat-sangat berguna, sangat-sangat penting, tools yang sangat-sangat utama bagi kehidupan kita, yaitu akal untuk berpikir. Dan jangan kita sia-siakan ya, jangan kita biarkan pikiran kita itu kita latih dengan berpikir apa saja. Nah, jangan kira dengan berpikir hal-hal sederhana, hal-hal yang ada di sekeliling kita itu tidak berguna ya. Jangan kita pikir itu cuma buang-buang waktu, itu tidak ada kerjaan, tapi itu adalah sarana untuk berlatih, untuk mengasah otak kita, mengasah akal kita supaya lebih tajam, supaya lebih cair, supaya lebih terbuka. Jadi tidak buntu, tidak mampet, tidak keras, tidak sulit ketika diharuskan berpikir yang sulit-sulit ya. Dan salah satu alat penunjang atau bekal untuk kita berpikir dengan benar adalah ilmu filsafat ya. Jadi inilah pentingnya kita belajar filsafat supaya pikiran kita itu diarahkan dengan benar. Sayangnya kita itu menutup diri dari filsafat dan bahkan mengharamkan filsafat. Sudah malas berpikir, kita menutup kesempatan diri kita untuk berkembang. Ya, gimana kita akan meningkatkan kualitas hidup kita kalau berpikir saja kita haramkan ya. Tuntunan atau alat yang membantu kita untuk berpikir dengan benar itu kita haramkan. Padahal pikiran itulah yang memberi makna kepada segala sesuatu ya, pada aktivitas, kepada benda-benda. Bagaimana kita melihat benda itu, bagaimana kita melihat peristiwa, aktivitas, melihat orang lain, itu berangkat dari pikiran kita, dari mindset kita. Nah, kalau kita tidak biasakan berpikir dengan benar, berpikir dengan tepat, ya apa jadinya kita akan menanggapi sesuatu, menanggapi peristiwa, menanggapi orang lain, menanggapi benda-benda tidak dengan sudut pandang yang positif ya. Nah, terakhir, karena berpikir itu bebas dan berpikir itu gratis, maka arahkanlah untuk berpikir yang positif ya, ketimbang berpikir yang negatif. Karena berpikir yang positif itu jelas akan membuat hidup kita lebih nyaman. Dan justru pikiran negatiflah yang membuat hidup kita itu semakin susah. Kita pikir peristiwa A, kita tanggapi dengan negatif, kita tanggapi dengan sumpek. Nah, itu akan semakin membuat kualitas hidup kita semakin jadi berat ya, semakin memburuk. Oke, kira-kira itu topik tentang pentingnya berpikir, nikmatnya berpikir yang bisa saya share ke teman-teman. Jangan lupa teman-teman kasih tanda like untuk video ini, dan jangan lupa juga follow akun saya untuk mendapat tips-tips menarik, bahasan-bahasan menarik lainnya, pandangan-pandangan menarik lainnya, wajangan-wajangan menarik lainnya seputaran dunia filsafat.